صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Dulu kita ke kantor polisi ini 3 kali saja. Pertama ngurus surat keterangan kelakuan baik. Yang kedua mengurus SIM, itu pun kalau kena tilang. Yang ketiga kalau ayam hilang. Tapi hari ini Masya Allah, sholat subuhnya pun di kantor polisi. Luar biasa. Saya seumur-umur hidup baru ini sholat subuh di kantor polisi. Masya Allah. Dulu kalau ada pameran di tanah lapang sepak bola, itu ada macam-macam stand ada di pameran itu. Ada stand dinas kehutanan, isinya harimau, ayam hutan. Nah, itu saya masuk dalam, tak takut saya harimau. Tapi stand polisi tak berani masuk. Itu yang cerita emak saya. Kalau dulu kalau ada pameran stand polisi pasti lari, takut sama polisi. Sekarang diundang sama polisi. Masya Allah, luar biasa. Dipersilakan naik ke atas, lama saya tegak berdiri. Kenapa? Ini takut saya salah adab. Ini bantal nih, takutnya kita duduk, rupanya tidak. Ini Pak duduk, iya diduduki Pak Ustaz. Dulu kita kecil takut duduk bantal bisul. Luar biasa sambutan. Masya Allah, semuanya serba luar biasa. Cuman ada satu yang mengecewakan kita, tak dapat foto drone dari atas. Insya Allah semuanya baik-baik saja Insya Allah. Yang saya hormati para tengku, guru-guru kita, para abu, tak dapat disebut satu persatu. Bapak Profesor, Pak Rektor hadir. Tentunya yang kita hormati Sahibul Hajat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda ataupun yang mewakili, Bapak Danrem, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah kawin maupun yang belum sunat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tidak salat subuh, balas syaitan fi udhunih, kencing setan di telinganya. Alhamdulillah, semuanya sholat subuh melimpah ruah. Begitu selesai kami salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya lihat orang pun datang ramai-ramai. Loh, ini kok nggak sholat subuh? Rupanya mereka sholat subuh di masjid, daerah masjid. Tak boleh kita suuzon. Nampak? Nah, ini tak sholat subuh nih. Subuh di masjid. Begitulah semangatnya sholat subuh, Masya Allah. Saya terkejut juga tadi, Polres Aceh Barat. Kok ada tulis Arab pula di bawah? Rupanya di bawah itu tulisannya Polres Aceh Barat. Tulis Arab, bangga kita. Hari ini orang sudah meninggalkan huruf Arab, buta huruf Al-Quran. Gara-gara apa? Meninggalkan huruf Arab. Sejak datang Belanda kita pakai huruf Latin. Efek dari huruf Latin, orang tidak bisa lagi mengenal huruf Arab. Siapa yang tidak lagi tahu huruf Arab, datanglah ke Polres Aceh Barat. Lama saya membacanya tadi itu. Polres Aceh Barat. Oke, alif. Jelas panjang pendeknya. Jelas tajwidnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tak dapat dipisahkan dari Aceh. Karena pertama kali Islam datang ke Aceh, mendaratlah kapal kayu dari Gujarat India, dari Yaman langsung ke Aceh. Barulah turun ke bawah, barulah sampai ke kerajaan Melayu Langkat. Barulah turun ke bawah, habis Langkat kerajaan Melayu Delhi, Masjid Raya Al-Masud, Kesultanan Delhi, Medan, Sumatera Utara. Turun ke bawah, Kerajaan Melayu Serdang. Turun ke bawah, Kerajaan Melayu Asahan, sekarang menjadi Kabupaten Tanjung Balai Asahan. Turun ke bawah, barulah sampai ke kerajaan negeri kami, Melayu Siak Sri Indrapura.
Begitulah Islam ini sampai menyebar. Nenek moyang kita pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang bertanya, anak-anak yang tidak mengerti sejarah bertanya kepada orang tuanya, Papa, Mama, kenapa Aceh itu disebut Serambi Mekah? Pokoknya dari dulu sudah gitu, saya tanya-tanya. Karena memang dari Makkah langsung dia sampai ke Aceh, barulah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tiba-tiba seorang laki-laki yang perkasa dan tegap itu bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada seorang berjubah meludah ke mulutnya. Tiba-tiba dia terbangun, mulutnya harum semerbak dan dia bisa membaca Al-Quran. Laki-laki itu bernama Merah Selu. Lalu setelah itu berubah namanya menjadi Al-Malik, Raja As-Saleh, Raja yang saleh. Itulah dia Malikul Saleh. Saya sudah sampai ke makamnya. Dulu hanya ceramah saja. Raja di sana, Malikul Saleh, Raja yang saleh. Ustaz sudah pernah ke sana? Enggak, baca bukunya. Ya, hari ini bangga kita sampai ke negeri ini, melimpah ruah jamaah solat subuh. Kalau solat subuh sudah seperti solat Jumat, maka di sanalah tanda Palestina akan merdeka dari Israel. Allahu Akbar. Solat subuh sudah seperti solat Jumat. Ini bukan solat Jumat, ini Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Adha orang ramai, itu tak ada yang luar biasa. Kenapa ramai Idul Adha? Habis acara sholat, pemotongan hewan kurban. Ada pembagian daging. Ini pembagian apa? Kue kotak pun tak ada. Ada. Tadi dibagi-bagi. Yang tak dapat, makanya jangan terlambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judulnya menumbuhkan kesadaran masyarakat yang bangsa menunduk, menjaga Kamtipmas. Kam berapa? Bahasa Arabnya kam itu berapa? Kam keamanan, tip ketertiban, mas masyarakat, keamanan ketertiban. Orang Islam tak usah diajari keamanan ketertiban, karena nama agamanya adalah keamanan dan ketertiban. Apa agamamu? Kristen. Diambil dari apa? Yesus Kristus. Diambil dari nama orang. Apa agamamu? Buddha. Diambil dari apa? Siddhartha Gautama yang sudah mencapai pencerahan. Namanya Sang Buddha. Diambil dari orangnya. Dan Islam pernah mau dirubah namanya oleh orang Barat. Apa agamamu? Muhammadanism. Diambil dari namanya. Tidak bisa. Karena Islam tidak bawa nama orang, tapi yang dibawa adalah sifatnya. Apa sifatnya? Islam. Islam diambil dari kata salam. Coba buka kamus Arab Inggris. Salam. Terjemahnya peace. Peace artinya damai. Makanya ada Greenpeace, gerakan hijau damai, untuk mengantisipasi pembakaran hutan, merubah panas dunia menjadi global warming. Akhirnya karena dunia panas maka mencair es di kutub utara, lalu kemudian air laut pun naik, banjir bandang. Ini mesti ada damai hijau, green peace. Tapi Islam tidak hanya green peace. Islam adalah salam, salam adalah peace, peace adalah kedamaian. Peace, damai, pipis, kencing. Makanya terjemahan salam bahasa Arab, Assalamualaikum, peace be upon you, keselamatan untukmu. Kalau jumpa pertama kali, salam, jangan lupa mengucapkan salam. Saya pergi ke hotel acara seminar, turun dari mobil, datang mahasiswa. Welcome Pak Ustaz. Apa kau bilang? Welcome. Tahu kau arti welcome? Well bagus, come datang, welcome datangnya bagus. Baliknya Islam tak pernah mengajarkan welcome. Ada pula anak-anak mudanya yang tak tahu apa arti welcome, keset kaki. Itu welcome. Good morning kata dia. Good morning, good bagus. Morning pagi, good morning paginya bagus. Malamnya, siangnya. Islam mengajarkan begitu kau bertatap muka, Assalamualaikum.
damai dirimu, damai hatimu, damai matamu, damai telingamu, damai negerimu. Assalam wa rahmatullah, rahmat Allah tercurah. Tidak akan turun rahmat kalau tidak ada salam. Itulah mengapa selesai sholat diucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Allahumma antas salam, engkaulah maha kedamaian. Kami hari ini damai karena engkau pemberi kedamaian. Makanya di antara asmaul husna ada Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam. Salam, wahai pemberi kedamaian. Kami damai bukan karena kami. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam keadamaian, ketertiban, keamanan. Fahayyina rabbana bisalam. Dan nanti di akhirat masukkan kami ke rumah yang rumah itu tidak ada perkelahian, rumah itu tidak ada peledakan, rumah itu tidak ada permusuhan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Syekh Mudawali memberi nama dayah itu Darussalam. Dar, rumah, salam, keselamatan. Makanya sahabat Nabi pun ada. Siapa nama ayahnya? Salam. Siapa nama ibunya? Salama. Siapa nama anaknya? Salim. Triple S. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau telah kita cerita tentang kedamaian, umat Islam anti permusuhan. Umat Islam tak pernah menebarkan permusuhan. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Kalau bisa kau tolong saudaramu pakai duit. Tak bisa. Tabassumika, your smile. Bulat, kasih mata dua, kasih hidung satu, kasih huruf U. Keep your smile. Senyum. Kalau kau tak bisa kasih duit, kasih senyum. Jumpa orang senyum. Saking ramahnya, semua pokok kayu pun disenyum. Oplet lewat pun senyum. Itu bukan baik, error. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam ini umat penebar kedamaian, keselamatan. Islam ditebarkan pakai pedang. Islam itu perang. Islam itu mancung leher orang. Kalaulah Islam itu menebarkan peperangan, tidak akan ada candi Borobudur. Umat Islam terbesar di dunia, Republik Indonesia. Jamaah haji terbanyak di dunia, Indonesia. Kalaulah Islam itu mengajarkan permusuhan, tidak akan mungkin ada candi Mendut. Kenapa? Umat Islam akan menghancurkan, ratakan dengan tanah. Kalaulah umat Islam itu permusuhan, tidak akan ada Sphinx, piramid, Mesir, negeri Arab, Islam. Tapi Islam tak menghancurkan. Islam menghormati perbedaan. Aneh bin unik. Negerinya Islam, tapi objek wisatanya justru Hindu dan Buddha. Negerinya Islam, objek wisatanya justru Fir'aun. Negeri Hindu, India, justru objek wisatanya Islam. Apa dia? Taj Mahal. Taj Mahal artinya apa? Kita menghormati perbedaan. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, baru wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bro, kau beda agama sama aku kan? Iya. Hari Minggu nih kau ke tempat aku, besok subuh aku datang ke tempat kau. Tak bisa, men. Ini masalah ibadah. Kalau masalah nanti anakku nikah, kau boleh datang. Silakan. Ustaz, anak kawan saya nikah, saya sekantor sama dia, kami beda agama. Boleh tidak saya datang? Silakan. Apa ucapannya? Selamat menempuh hidup baru. Semoga selamat ke Pulau Harapan. Selamat dari pukulan ombak dan hempas gelombang. Gitu. Jangan beda agama kalau datang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu doa untuk sesama muslim. Boleh saya makan Pak Ustaz? Silakan. Kan dibuatnya di situ makanan khusus muslim. Muslim food. Silakan makan. Tapi di situ ada juga kemah non-muslim foodnya. Engkau singgah sih. Ini ada pula yang latah. Habis tinggal mampir dia. Datang gak sedian jawab dari jauh. Apa maksudnya? Kuahnya aja sedikit.
Oh tak bisa. Sekantor silakan, tetangga dekat rumah silakan. Apa salahnya? Tapi kalau sudah masalah keyakinan, tak ada tawar menawar. Qabliyah subuh, ayatnya diatur Nabi. Rakaatul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Qabliyah subuh, ayat rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Rakaat kedua, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Adapun salat subuhnya, maka carilah ayat yang paling panjang. Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh dipersaksikan oleh malaikat penjaga tadi malam, malaikat penjaga tadi siang. Malaikat itu dibagi 2, ada penjaga malam, ada penjaga siang. Jadi malaikat itu pakai sip-sipan juga. Sama macam yang duduk di kami siap melayani. Jadi yang shift tadi malam sama yang shift tadi siang, itu malaikat bergabung dengan orang yang sholat subuh. Makanya siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tepat ucapan dia dengan malaikat yang ikut sholat subuh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya. Makanya semangat ucapkan amin itu, amin. Ini banyak sekarang orang sholat subuh, yang lain amin, dia diam aja. Amin. Oh kenapa tak kuat? Udah kuwakilkan sama kanan kiri. Ada pula yang satu, begitu semua mengucapkan amin, dia nak bapak. Mu'alaf baru masuk Islam. Kenapa kau sebut bapak? Rupanya baru nikah, nama mertuanya Pak Amin. Kegandanya betul. Di mana kejadiannya Pak Ustaz? Kisah nyata ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, faqadnama shalla al-laila kullah, dapat pahala macam salat sepanjang malam. Siapa yang salat subuh berjamaah, macam salat sepanjang malam. Memangnya ada orang yang sanggup salat sepanjang malam? Ada. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bengkak kakinya, hatta tatafattara qadamahu, bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Apa ayat yang dia baca? Rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ustaz pernah kaki bengkak? Pernah. Kapan? Pas naik pesawat ke Aceh. Bengkak karena darah turun ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan kedamaian. Imam sudah diangkat. Kalau imam sudah diangkat, jangan kau lawan imam. Maka sholat subuh dipilih ayat yang paling panjang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Menangis jamaah di belakang. Selesai sholat, apa yang kau tangiskan? Mama betul rukun. Orang menangis karena ayat itu mengingatkan kita tentang kuasa Allah. Badan kau sehat, kaki kau sehat, otak kau sehat, anak kau sehat, makanmu tak terhalang, negerimu aman tentram. Kenapa kau masih mendustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kau masih mendustakan nikmat Tuhanmu? Begitu indahnya tanam-tanaman yang hijau, begitu indahnya negerimu. Kenapa kau masih mendustakan nikmat Tuhanmu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Belum pernah saya tengok lampu sebesar ini. Oh, tak ada beda siang sama malam, terang benderang. Cuman kita mau bertanya kan malu. Tak mungkin saya tanya, Pak Kapolres, ini lampu apa namanya? Nampak betul bodoh kita kan. Ical LCMA, lampu itu tak tahu.
Rupanya itu lampu pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Kalau ada rapat-rapat di tengah malam atau ada unjuk rasa, lampu ini dipasang sehingga wajah-wajah orang itu terlihat jelas. Ustaz tahu dari mana? Dibisikkan Bapak. Karena kejahatan banyak terjadi ketika ada gelap-gelap. Makanya kalian jangan suka tempat gelap-gelap. Banyak kejahatan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama datang dari Jazirah Arab, ulama datang dari Yaman, ulama datang dari Gujarat, India, membawa Islam ke negeri Aceh. Dari Aceh inilah